Pemprov DKI Jakarta mengimbau agar selama pelaksanaan puasa, restoran hingga warung makan di wilayah ibu kota gunakan tirai penutup. Penyelenggaraan kegiatan buka puasa juga diminta memperhatikan aturan protokol kesehatan. Jelang Ramadan, Pemprov DKI Jakarta mulai mempersiapkan sejumlah aturan baru. Salah satunya yang bakal diatur kegiatan sektor restoran hingga rumah makan. Guna menghormati warga yang tengah menjalankan ibadah puasa, Pemprov DKI Jakarta pun mengimbau para pengelola restoran dan rumah makan menggunakan tirai penutup selama Ramadan. Ya seperti tahun lalu kan kita tetap mengatur agar restoran-restoran yang dibuka di bulan suci Ramadan tetap bisa mengatur ya, menghormati yang puasa, diantaranya ditutup dengan tirai ada pembatas. Majelis Ulama Indonesia menyambut baik imbauan dari Pemprov DKI Jakarta tersebut. Langkah itu sebagai upaya saling menghormati satu sama lain dan bentuk toleransi beragama. Cara yang ditempuh oleh pihak restoran dan rumah makan tersebut sudah mencerminkan ya tindak yang arif, tindak yang bijaksana. Dan ini menurut saya sangat diperlukan dan dibutuhkan dalam kehidupan kebersamaan agar keharmonisan hidup di antara kita bisa kita bangun dan bisa kita jaga dan pelihara. Pemprov DKI Jakarta juga ingatkan agar saat penyelenggaraan kegiatan buka puasa bersama untuk memperhatikan aturan protokol kesehatan yang ketat guna mencegah penularan COVID-19. Tim Liputan melaporkan. Ya, semoga para pengusaha warung makan mendengar anjuran ini untuk menggunakan tirai di tempat usahanya. Ustadz, memang kan ada sebagian golongan yang dibolehkan tidak mengerjakan puasa dengan alasan tertentu dan menggantinya dengan fidyah. Nah, ini siapa saja golongan tersebut, Ustadz, yang dibolehkan mengganti puasa dengan fidyah? Menurut ulama-ulama fikih ada 3 ya golongan yang boleh mengganti puasanya itu dengan membayar fidyah. Yang pertama, orang atau ibu yang hamil, yang khawatir kalau dia berpuasa itu bisa membahayakan janinnya atau membahayakan dirinya. Karena kita tahu seorang ibu yang sedang hamil, sedang mengandung kan memerlukan banyak sekali asupan gizi untuk pertumbuhan janinnya. Nah itu kalau sesuai konsultasinya dengan pihak yang berwenang ya, ke dokter, pihak dokter lah, itu disarankan untuk tidak berpuasa, itu bagus, boleh untuk tidak berpuasa dan nanti membayarnya dengan fidyah. Atau ibu yang sedang menyusui, gitu. Ini disamakan lah kira-kira ibu yang hamil dan ibu yang menyusui itu karena ada kekhawatiran kalau dia berpuasa nanti kadar ataupun kualitas susu yang dihasilkan itu tidak cukup baik, tidak cukup sehat lah untuk bayinya. Itu juga boleh tidak berpuasa dan membayarnya dengan fidyah. Yang kedua, orang yang tua sekali, katakanlah mungkin umur 80 tahun ya, 75 tahun mungkin sudah ada yang tidak sanggup berpuasa. Dan karena umur semakin tua, tentu ketika dia diharuskan membayar hari puasanya di hari lain dengan puasa lagi, kan itu hampir tidak mungkin. Nah, maka orang tua yang semacam itu boleh tidak berpuasa dan membayar utang puasanya itu dengan fidyah. Dan yang ketiga, orang yang sakit walaupun masih muda, masih katakanlah masih umur belasan tahun, yang sakitnya itu menahun dan diperkirakan akan lama sekali sembuhnya. Tentu nanti kita bisa konsultasikan ini dengan dokter, penyakit-penyakit tertentu yang menahun, yang lama sekali sembuhnya, dan itu kan artinya harapan untuk seseorang membayar utang puasanya dengan puasa lagi itu hampir mustahil juga. Nah, karena itu dibolehkan membayar utang puasanya dengan fidyah. Itu saya kira 3 golongan yang menurut ulama boleh membayar utang puasanya dengan fidyah. Begitu, Mbak Nurul. Ya, baik Ustadz Arifin, fidyah ini kan dibayar cukup sekali makan atau 3 kali. Kan mengingat waktu makan kita sehari 3 kali, pagi, siang, dan malam. Ya, itu disesuaikan dengan kebiasaan. Sebab ada di negara lain, orang makan sehari semalamnya itu 2 kali. Itu ada yang sarapannya itu agak siang gitu ya. Kita kan sarapan pagi sekali jam 7 mungkin kita udah sarapan, nanti jam 12 kita makan siang, habis maghrib atau isya kita makan malam. Nah, ada orang yang sarapannya itu jam 10 di sebagian negara. Jam 9, jam 10 mereka sarapan sehingga jam 12 belum lapar. Nah, nanti makan lagi sudah menjelang sore, hanya 2 kali.
Nah, di tempat-tempat yang begitu membayar fidyahnya dengan 2 kali makan menurut sebagian ya ulama. Nah, kita yang 3 kali membayarnya dengan 3 kali makan, senilai 3 kali makan, pagi, siang, malam. Nah, tetapi ada juga Mbak Nurul ya dan pemirsa pendapat lain yang ini juga sumbernya dari ulama masa sahabat, masa tabi'in dulu. Jadi sekedar kita mengeluarkan satu bahan pokok makanan untuk satu orang gitu yang senilai makan yang biasa kita makan itu sudah cukup. Satu orang dan 1 kali makan sudah cukup untuk disebut sebagai membayar fidyah. Tetapi sebagian besar yang saya ketahui itu 3 kali karena kebiasaan kita di Indonesia kan makan 3 kali gitu. Tapi sekali lagi itu dikembalikan juga kepada kebiasaan orang yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan memang sehari makannya 3 kali, ya hitunglah 3 kali. Nah, yang kedua juga sebetulnya catatan nanti jumlahnya kita sesuaikan dengan besaran yang biasa kita keluarkan untuk makan kita sehari-hari, gitu saya kira. Tapi kalau berapa kalinya, ada yang mengatakan 3 kali makan karena memang kebiasaan kita makannya 3 kali. Ada yang mengatakan cukup 1 kali makan sehari sudah bisa dikatakan untuk membayar utang fidyah. Gitu, Mbak Nurul. Baik Ustadz Arifin, ini terakhir untuk berita ini, secara definisi kan fidyah ini memberi makan fakir miskin. Nah ini apakah boleh diganti dengan memberi uang? Bagaimana takarannya atau mana yang lebih afdol ini Ustadz? Sebagian besar ulama itu mengatakan membayar fidyah itu sebaiknya dengan makanan pokok. Karena itu yang disebut di dalam hadis, itu pula yang dipraktekkan oleh sahabat-sahabat dan orang-orang setelah sahabat zaman tabi'in dulu. Makanan pokok itu juga disesuaikan dengan lokasi masing-masing. Kita di Indonesia beras, di tempat lain ada gandum, di tempat lain ada yang macam-macam lagi, lain-lain lagi. Nah, ada juga yang membolehkan masih makanan, gitu, masih makanan juga, makanan olahan. Artinya kita beli nasi bungkus untuk tiga bungkus nasi katakanlah untuk kita berikan kepada fakir miskin, itu juga boleh. Ada yang mengatakan selain makanan pokok bahannya itu nasi yang siap dimakan juga boleh. Tetapi ada juga yang sebagian kecil ulama mengatakan dengan uang juga boleh, gitu, dengan uang. Dan saya kira di Indonesia juga yang saya tahu Majelis Ulama maupun Basnas ya, Badan Amil Zakat Nasional itu membolehkan membayar fidyah dengan uang. Angkanya berapa disesuaikan dengan kebiasaan makan kita. Kalau makan sehari-hari kita umpamanya paginya senilai 50.000, siang 50.000, malam 50.000, berarti kan 150.000. Segitulah kira-kira uang yang kita bayarkan untuk membayar utang puasa kita. Jangan sampai uang itu lebih sedikit dari kebiasaan makan kita gitu ya. Makannya beras yang bagus, lauknya juga mahal, cukup mahal gitu. Tapi kemudian ketika kita membayar fidyah, standarnya standar orang biasa-biasa saja. Yang katakanlah makan sehari 15.000 sepiring, sehingga dikali 3 cuma 45 atau 50.000, kita bayar 50.000. Padahal sehari-hari kita makan 100 sampai mungkin di atas 100.000. Nah itu nggak benar. Karena kita memberikan sesuatu tidak sesuai dengan apa yang kita biasakan. Karena ayatnya berbunyi, berilah atau bayar fidyahnya itu dari rata-rata atau dari makanan yang terbaik yang kamu makan. Ya, kita makan rata-rata 100, ya 100 lah yang kita keluarkan. Begitu saya kira. Jadi kalau soal bolehnya, ada sebagian kecil ulama yang membolehkan membayar fidyah dengan uang, tetapi sebagian besar mengatakan tetap sebisa mungkin diupayakan dengan makanan pokok, dalam hal ini adalah beras kalau kita di Indonesia. Begitu Mbak Nurul. Ya, Masya Allah. Baik Ustadz